Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Praktikan Laboratorium Statistik Industri tahun 2024. Selamat datang di modul 8 Analisis Multivariat Faktor. Tujuan dari modul 8 ini yang pertama yaitu dapat mereduksi variabel menjadi faktor yang lebih kecil tanpa memaksakan strukturnya menggunakan software JASP. Yang kedua, dapat melakukan validasi model menggunakan konfirmatory faktor analisis dengan software JASP. Yang ketiga, dapat mengetahui penerapan analisis multivariat faktor dalam dunia industri. Analisis multivariat merupakan metode statistik yang dapat menganalisis data terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Banyak perusahaan menggunakan analisis multivariat ini untuk mengetahui seperti apa penilaian produknya di mata para konsumen. Analisis multivariat terbagi menjadi dua kategori metode, yaitu metode dependensi dan interdependensi. Metode dependensi terdiri atas beberapa teknik analisis, yaitu regresi berganda, analisis diskriminan, korelasi kanonikal, dan MANOVA. Metode interdependensi terdiri atas beberapa teknik analisis, yaitu analisis faktor, analisis cluster, dan multidimensional scaling. Analisis faktor merupakan sebuah pendekatan statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan di antara variabel-variabel serta menjelaskan variabel-variabel tersebut dalam pendekatan statistik. Kegunaan utamanya untuk meringkas sejumlah variabel menjadi lebih kecil jumlahnya. Sifat yang dijelaskan dari analisis faktor yang pertama yaitu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data. Kemudian faktor-faktor tersebut saling bebas, dan yang ketiga, faktor diinterpretasikan dengan sejelas-jelasnya. Untuk uji asumsi klasiknya sendiri ada 4, yaitu KMO, uji Bartlett, uji korelasi, dan uji normalitas. Namun di modul ini kita akan fokus ke 3 uji asumsi klasik saja, yaitu KMO, uji Bartlett, dan korelasi. Di mana apabila kalian menemui pertanyaan mengenai asumsi klasik, maka kalian cukup menjawab KMO, uji Bartlett, dan uji korelasi saja. Uji KMO merupakan salah satu statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data observasi yang ada tersebut layak dianalisis lebih lanjut dengan analisis faktor atau tidak. Uji ini juga digunakan untuk mengukur kecukupan sampel dalam analisis faktor. Penilaian uji KMO dari matriks antar variabel adalah sebagai berikut. Dilihat nilainya semakin mendekati 1, maka akan semakin baik. Untuk parameternya, nilai KMO itu harus lebih dari 0,5. Apabila 0,5 atau ke bawahnya, maka itu dikatakan tidak layak dan tidak dapat dilanjutkan untuk dianalisis menggunakan analisis faktor. Selanjutnya ada uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji apakah matriks korelasi yang dihasilkan adalah matriks identitas, di mana matriks identitas mengindikasikan bahwa di antara PU-nya tidak terdapat korelasi. Nah, untuk parameternya sendiri itu, yang pertama ada p-value lebih dari 0,05, maka data tersebut belum dapat dianalisa lebih lanjut. Apabila p-value kurang dari sama dengan 0,05, maka data tersebut sudah dapat dianalisa lebih lanjut. Yang terakhir ada uji korelasi. Uji korelasi biasanya digunakan menggunakan metode chi-square. Namun karena data kita itu tidak terlalu banyak, maka kita menggunakan model fit yang lainnya. Model fit yang lainnya itu ada beberapa macam. Contohnya ada goodness of fit index, ada adjusted goodness of fit index, ada comparative fit index, dan juga ada root mean square error of approximation. Kenapa sih kita tidak menggunakan chi-square saja? Karena chi-square itu sensitif terhadap jumlah sampel. Nah, sedangkan apabila sampelnya itu benar-benar tidak sebanyak itu, maka itu biasanya terjadi error dan nilainya itu malah menunjukkan tidak ada korelasi. Hal itu tuh sulit untuk ditepati persyaratannya. Dari uji korelasi ini kan kita menggunakan model fit lainnya ya. Di model fit lainnya itu kita menyebutnya sebagai fit indices. Pada fit indices ini dikategorikan menjadi 2. Yang pertama itu mendekati 0 semakin baik. Ada 2, yaitu root mean square error of approximation atau RMSEA,
dan juga Standardized Root Mean Square Residual atau SRMR, di mana nilainya apabila semakin mendekati 0 itu modelnya akan sangat tepat, seperti parameter yang di sisi kanan. Fit indices yang kedua yaitu apabila nilainya semakin besar atau semakin mendekati 1, itu modelnya akan sangat tepat atau modelnya akan semakin baik. Beberapa metodenya yaitu ada Comparative Fit Index atau CFI, ada Tucker-Lewis Index atau TLI, ada Bentler-Bonnet Non-Norm Fit Index atau NNFI, ada Bentler-Bonnet Norm Fit Index atau NFI, ada Bolen Incremental Fit Index atau IFI, ada Relative Non-Centrality Index atau RNI, di mana parameternya yaitu semakin mendekati 1 tadi, nilainya semakin baik seperti di sisi kanan. Untuk metode yang digunakan pada modul 8 ini ada dua, yaitu Exploratory Factor Analysis, merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur faktor yang mendasari sekumpulan variabel yang diamati tanpa memiliki hipotesis awal tentang jumlah atau sifat faktor tersebut. Tujuan utama IFE adalah untuk mereduksi data menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit yang dapat menjelaskan pola hubungan antar variabel. Untuk metode yang kedua, yaitu ada confirmatory factor analysis yang merupakan metode digunakan untuk menguji measurement model atau model pengukuran yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Dalam CFA, variabel laten dianggap sebagai variabel penyebab atau variabel bebas yang mendasari variabel indikator. CFA dapat juga digunakan untuk menguji pertanyaan dalam kuesioner apakah sudah benar-benar representatif atau valid, juga benar-benar akurat atau reliable. Untuk jenis rotasinya, ini akan berguna saat kita nanti akan running. Jenis rotasi itu ada dua. Yang pertama itu ada rotasi oblik, dan juga yang kedua ada rotasi ortogonal, di mana rotasi oblik ini akan menghasilkan faktor-faktor yang berkorelasi. Sedangkan ortogonal itu akan menghasilkan faktor-faktor yang tidak berkorelasi satu sama lain. Di mana pada modul 8 ini kita menggunakan rotasi oblik yang beranggapan bahwa setiap pertanyaan itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Software yang digunakan pada modul ini adalah software YASP yang merupakan aplikasi program statistik dengan kemampuan perhitungan statistik yang tinggi sehingga memudahkan pengguna dalam analisis data. Software ini itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, gratis, legal, kemudian software ini juga dapat menyimpan data dan hasil runningnya itu dalam satu file, jadi tidak perlu dipisah-pisah. Kemudian software ini juga selalu mengalami pembaruan setiap 3 bulan sekali. Kesimpulan dari materi tadi, yaitu analisis multivariat faktor adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan di antara banyak variabel yang diamati. Ada dua jenis utama analisis faktor, yaitu exploratory factor analysis atau IFA dan confirmatory factor analysis atau CFA. IFA digunakan untuk menjelajahi data tanpa hipotesis awal guna menemukan struktur faktor yang mendasarinya. Sementara itu, CFA digunakan untuk menguji model faktor yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan teori atau hasil dari IFA. Dengan kata lain, CFA digunakan untuk memvalidasi apakah model yang dihasilkan pada IFA sudah berada pada tempatnya atau tidak. Kita lanjut ke running software, di mana data yang kalian butuhkan untuk running software modul 8 ini cuma nama dan semua jawaban dari seluruh pertanyaan kuesioner kalian. Jadi untuk penamaannya sendiri kalian cukup bedakan variabel X dengan variabel Y. Kemudian untuk penomorannya sendiri itu tergantung dari jumlah pertanyaan di variabel X kalian dan variabel Y kalian. Misalnya di variabel X kalian itu ada 10 pertanyaan, berarti penomoran dan penamaannya itu dari X1 sampai X10. Begitu juga untuk variabel Y-nya. Kemudian untuk menyalin ke softwarenya, kalian salin dari judul pertanyaannya sampai jawaban yang terakhir. Biar kalian itu di softwarenya nggak perlu menamai ulang, karena softwarenya sendiri bisa membaca judul pertanyaan kalian.
salin dulu. Kemudian kita buka software JSP-nya. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Kalian klik New Data. Kemudian salinnya dari kolom 1 ini. Nanti akan muncul seperti ini. Semua pertanyaan yang ada di sini ini masih ordinal, kita perlu menggantinya ke scale. Di sini aku udah siapin data yang udah aku ubah ke skala scale. Kalau di data kalian, cara merubahnya itu dengan mengklik ruler ini, tadi kan berbentuk grafik. Kita klik, nanti akan muncul beberapa pilihan, kalian pilih yang scale. Itu berlaku untuk semua pertanyaan. Setelah semua pertanyaan itu scale, kita klik Analyze. Setelah kita klik Analyze, nanti akan muncul beberapa metode pengerjaan. Nah, kita pilih yang faktor. Setelah kita pilih yang faktor, kita pilih Exploratory Factor Analysis terlebih dahulu. Langkah pertama kali kita untuk melakukan exploratory factor analysis itu memindahkan semua variabel atau memilih variabelnya. Kita masukkan ke kolom variabel, bisa kalian masukkan satu per satu seperti ini, atau kalian pilih semua seperti ini, lalu kalian masukkan juga bisa. Setelah itu kita gunakan agent value. Agent value ini merupakan suatu kriteria. Jadi kita menggunakan kriteria agent value. Untuk rotasinya sendiri atau rotation, kita menggunakan oblique karena oblique itu berasumsi bahwa pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya itu saling berhubungan. Kemudian ini biarkan saja Promax. Lalu ke output option. Di output option ini display loadingnya rubah ke 0,5. Kemudian centang pad diagram dan script plot. Setelah itu centang KMO test dan juga barlet testnya. Setelah kalian centang KMO dan barlet testnya, maka akan muncul hasil running seperti yang di sebelah kanan ini. Output pertama yang kita lihat dari exploratory factor analysis ini yaitu dari nilai KMO-nya. Nilai KMO ini digunakan untuk mengetahui apakah data kita itu dapat dilanjutkan ke analisis faktor atau tidak. KMO ini kan merupakan suatu asumsi ya, asumsi yang harus dipenuhi. Setelah lolos KMO, kita lanjutkan ke Bartlett test, di mana Bartlett test ini parameternya yaitu kurang dari 0,05, dilihat dari nilai p-value-nya. Kemudian chi-square ini tidak kita gunakan, tapi tetap dijelaskan kenapa kita tidak menggunakan chi-square. Selanjutnya ada faktor loading, di mana faktor loading ini merupakan keeratan antara setiap variabel yang diamati dengan variabel latennya. Jadi, Y3 ke faktor 1 ini berapa keeratannya, Y2 ke faktor 1 juga berapa, dan sebagainya. Di faktor loading inilah kita melihat data kita tuh terbagi menjadi berapa faktor. Di sini kan tercantum ada 4 faktor. Namun di faktor yang keempat ini hanya ada satu pertanyaan nih. Jadi faktor 4 ini tidak bisa kita lanjutkan ke confirmatory faktor analisis. Karena dalam satu faktor itu minimal ada 2 pertanyaan dan tidak boleh kurang dari itu. Makanya faktor keempat ini tidak kita lanjutkan ke confirmatory faktor analisis. Kemudian faktor loading ini nilainya yang bagus, yang kita gunakan untuk di modul ini itu di atas 0,5 atau lebih besar sama dengan 0,5. Nah, dari display loading ini akan mempengaruhi faktor loading. Display loading itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan antara 0,5 sampai 0,8. Jadi bebas, misal semakin tinggi, maka semakin baik juga data itu difaktorkan. Selanjutnya ada faktor karakteristik, ini tidak kita gunakan, tidak kita analisis di laporannya nanti. Selanjutnya ada pad diagram. Pad diagram ini kan ada banyak garis.
Kenapa ada banyak garis? Karena tadi kita menggunakan rotasi oblik yang berasumsi bahwa setiap pertanyaan itu saling berhubungan. Jadi, meskipun misal X1 itu tidak masuk ke faktor 4, tapi masih memiliki garis dari faktor 4 ke X1, karena masih ada hubungannya meskipun sedikit. Jadi semakin tebal garis, itu akan menunjukkan semakin eratnya hubungan faktor tersebut dengan variabel laten tersebut. Aku jelasin juga kalau setiap pertanyaan itu kita sebutnya sebagai indikator atau variabel. Sedangkan di faktor yang terbentuk itu kita sebutnya sebagai variabel laten dan keseluruhan hubungan ini disebut sebagai konstruk. Di sini juga dicantumkan script plot, di mana script plot ini menjelaskan kita membutuhkan berapa faktor sih sampai sudah tidak ada perbedaan yang sangat beda gitu. Di sini kan ada garis nih di bawah nih. Sedangkan titik yang di atas garis itu kan ada 1, 2, 3, 4. Yang kelima ini tidak dihitung karena pas garis. Sesuaikan dengan faktor yang tadi kita buat, kita dapatkan, kita mendapatkan 4 faktor. Script plot ini merupakan alasan atau ringkasannya mengapa terbentuk menjadi 4 faktor. Kemudian untuk melanjutkan ke konfirmatory faktor analisis, sebelum itu kalian bisa klik segitiga di sini untuk meringkasnya, biar tidak terlalu banyak. Jadi ini tuh seperti daftar isi, bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, selanjutnya kita ke faktor lagi, bedanya kali ini ke konfirmatory faktor analisis. Di konfirmatory faktor analisis ini, tadi kan kita sudah mendapatkan 4 faktor. Itu kita masukkan ke sisi kanan ini. Jadi kalian foto dulu, terus masukkan ke konfirmatory faktor analisis. Kita pindahkan dulu variabel yang di sisi kiri ini berdasarkan faktor loading atau faktor yang terbentuk di exploratory faktor analisis tadi. Untuk di faktor 1 ini kan ada Y3, Y2, kemudian ada Y5, dan X6. Kita pindah ke kanan. Terus kita rubah juga nama di faktor 1 ini berdasarkan kesamaan dari setiap variabel ini. Kalian kan memiliki catatan ini tuh tentang pertanyaan apa saja. Kita asumsikan ini sebagai keamanan produk. Kemudian untuk menambahkan faktor kedua, kalian klik plus di sini. Akan terbentuk faktor baru di sini. Faktor 2-nya kita sesuaikan lagi dengan faktor loading ini. Yang pertama yaitu ada X8, kemudian X7, dan Y1. Kita klik tambah lagi untuk faktor yang ketiga, yaitu X4, Y4, dan juga X9. Untuk di faktor yang keempat itu tidak kita masukkan karena hanya satu. Kalau kita memaksa memasukkan itu, maka akan terjadi error nih. Kita lihat ya. Itu ada X3. Di runningnya ini nanti di sini akan ada the model could be estimated seperti ini atau tidak dapat diestimasi karena harus ada 2 variabel dalam satu faktor. Kita hapus aja. Setelah kita hapus, bisa di running. Untuk nama di faktor 2-nya ini juga kita sesuaikan. Di faktor 3 ini kita ganti sebagai kualitas. Setelah kita masukkan semua faktornya berdasarkan exploratory faktor analisis, kita klik second order.
Terus masukkan semua faktornya ke sisi kanan. Setelah itu, klik additional output, klik additional fit measures, kemudian R-square. Setelah itu, AFE dan juga HTMT, serta reliability. Selanjutnya kita ke plots. Kita klik model plot, show parameter estimate, show variance, dan rotate plot. Kemudian advance, kita pilih estimatornya yang ML. Kita lanjutkan ke output dari confirmatory factor analysis. Yang pertama ada model fit, yaitu tentang Baselin model dan faktor model, di mana Baselin model ini merupakan model awal dan faktor model merupakan model akhir yang sudah kita buat atau sudah dibuat. Nilainya dari degree of freedom-nya kita jelaskan dan juga p-value-nya serta nilai x kuadratnya. Kemudian ada additional fit measure yang parameternya sudah dijelasin juga tadi, ada yang mendekati 1 semakin baik dan ada yang mendekati 0 semakin baik. Untuk yang mendekati 1 semakin baik itu biasanya digunakan parameter lebih dari sama dengan 0,9. Jadi itu tuh standar sangat baiknya. Kalau untuk biasa saja atau tidak terlalu dipercaya tapi masih bisa, itu di bawahnya, tapi juga tidak rendah-rendah sekali gitu. Ada juga other fit measures, ada R-square, di mana R-square ini hampir sama seperti yang di analisis regresi, di mana R-square ini menjelaskan sejauh mana variabilitas dari suatu variabel dapat dijelaskan berdasarkan model regresinya. Kemudian ada faktor loading juga, tapi ini yang confirmatory factor analysis. Selanjutnya ada faktor variance, di mana variance ini merupakan menjelaskan tentang variansi. Kalau estimasinya 1 berarti data tersebut itu tidak bervariasi, jadi ya tidak sangat berbeda seperti itu. Kemudian ada average variance extracted atau AFE, di mana parameter untuk AFE ini lebih dari sama dengan 0,5 yang menandakan validitas konvergen dengan konstruknya. Kemudian ada HTMT atau heteroid monotrade ratio. Di sini menunjukkan bahwa pada faktor 1 ini kan nilainya 1, faktor 2 juga 1, dan faktor 3 juga 1. Ini tuh menunjukkan bahwa faktor itu sudah benar ditempatkan di faktor 1. Isinya itu sudah benar seperti itu. Begitu juga dengan reliability. Reliability ini kita menggunakan yang omega atau koefisien W ini daripada koefisien A. Kenapa kita menggunakan koefisien W atau omega daripada koefisien alfa? Karena koefisien W ini lebih bagus, lebih dipercaya, dan juga lebih valid. Koefisien W sendiri parameternya yaitu lebih besar dari sama dengan 0,7. Untuk model plotnya sendiri digambarkan seperti ini, di mana suatu kesatuan konstruk ini di dalamnya ada variabel laten dan juga indikator atau variabelnya. Untuk cara nge-save programnya sendiri, kalian bisa klik 3 garis di pojok kiri atas ini. Nanti akan ada menu untuk save as atau save-nya. Subbab wajib yang harus kalian masukkan ke tinjauan pustaka di modul 8 ini, yang pertama ada analisis multivariat, kemudian ada analisis faktor, ada exploratory factor analysis, dan juga confirmatory factor analysis, dan yang terakhir ada software JASP.